Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi materi pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Smart Home System. Dengan beranggotakan yang pertama, Lila Wriati Anissa, yang kedua, Fani Angelina, yang ketiga, Walhan Febrian Rizaldi, yang keempat, Dewi Sartika, yang kelima, Doni Kurniadi, yang keenam, Elsa Fionita. Sebelum kita mengenal dan memahami lebih dalam, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari smart home system tersebut. Dengan seiring perkembangan zaman semakin modern, kita hanya dapat menemukan smartphone dan teknologi super canggih, namun juga dapat menemukan kehadiran smart home. Smart home system atau teknologi rumah pintar mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman, di mana peralatan dan perangkatnya dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Smart home system memungkinkan pengguna untuk mengontrol fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu, pencahayaan, dan home theater dari jarak jauh. Sistem ini dibuat agar pemilik rumah menjadi lebih mudah dan nyaman mengatur rumahnya dan juga membantu penghematan biaya. Untuk lebih paham lagi, marilah kita simak pembahasan materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin dengan tulisan sistema dan bahasa Yunani sustema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi maupun energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga bisa berarti sekelompok komponen dan elemen yang dihubungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan dan prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setelah mengetahui tentang sistem, kita juga harus tahu pengertian dari smart home itu sendiri. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh saudari Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang smart home atau disebut juga dengan rumah pintar, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang umumnya terdapat dalam suatu rumah atau bangunan. Dengan terintegrasinya berbagai diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan efisiensi. Sistem yang umum terdapat pada sebuah rumah konvensional adalah sistem penerangan atau disebut dengan lighting system, sistem keamanan atau security system, sistem pengaturan temperatur dan ventilasi, sistem hiburan atau entertainment system. Masing-masing dikendalikan secara terpisah baik dengan menggunakan remote control, saklar, dan lainnya. Berbeda dengan sistem rumah pintar atau smart home, sistem menghubungkan seluruh perangkat di rumah sehingga memungkinkan penghuninya untuk mengontrol berbagai fungsi, seperti akses keamanan ke rumah, suhu ruangan, pencahayaan, mengaktifkan AC, mematikan TV, bahkan home theater dari jarak jauh menggunakan sebuah remote control.
Nah, jadi begitu ya teman-teman, pengertian dari smart home system. Selain itu, kita juga harus tahu dulu apa konsep dari smart home system itu. Inilah penjelasannya dari saudari Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari smart home system ini. Bagi yang telah mengenal IoT atau Internet of Things, pasti sudah tidak asing lagi dengan konsep dari smart home ini. IoT ini merupakan istilah yang digunakan untuk semuanya koneksi melalui internet. Lantas, apa hubungannya dengan konsep dari smart home ini? Yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep smart home sebenarnya merupakan hasil integrasi dari IoT dengan tujuan yakni memberikan pengalaman berumah tangga yang lebih efisien karena menggunakan sistem kontrol suara. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang kini tengah berlomba-lomba dalam membangun sistem untuk rumah pintar. Pada umumnya, teknologi smart home memiliki sistem yang terdiri dari dua komponen, yaitu IoT dan AI atau artificial intelligence. Sedangkan AI membantu IoT dan AI bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi. Namun, selain kedua komponen ini juga ada komponen-komponen lainnya, misalnya sensor, command and control management, dan aktuator. Terima kasih. Selain konsep, tentunya ada cara kerja dari smart home tersebut. Nah, berikut penjelasannya kepada Saudara Doni, dipersilahkan. Baiklah, salah satunya yang banyak diterapkan pemilik smart home system adalah dengan kontrol pencahayaan. Ini memungkinkan pemilik rumah mengurangi penggunaan listrik dan mendapat manfaat dari penghematan biaya terkait energi. Beberapa smart home system memperingatkan pemilik rumah jika ada gerakan yang terdeteksi di dalam rumah saat para penghuni pergi, sementara sistem lainnya dapat menghubungi pihak berwenang, seperti polisi atau pemadam kebakaran, jika ada situasi yang akan segera terjadi. Setelah terhubung, layanan seperti bel pintu, sistem keamanan, dan peralatan smart home sistem lainnya akan menjadi bagian dari teknologi Internet of Things atau IoT, atau jaringan objek fisik yang dapat mengumpulkan dan berbagi informasi elektronik. Keamanan dan keefisiensi adalah alasan utama di balik peningkatan penggunaan smart home system. Sistem dapat menampilkan sistem nirkabel, terprogram atau keduanya. Smart home system secara nirkabel lebih mudah dipasang. Setelah penelitian dari smart home tersebut, tentunya ada pengembangan dari sistem tersebut. Apa aja sih? Berikut penjelasannya oleh Saudara Falhan. Kepada Falhan dipersilahkan. Baik, berikutnya itu pengembangan dari smart home system. Tidak hanya dengan menggunakan alat manual yang dirangkai, smart home system dapat dikembangkan dengan smart product yang telah memfasilitasi kebutuhan rumah pintar dengan sebuah alat atau barang yang sudah jadi, sehingga pengguna dapat mengaplikasikan langsung smart product tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Smart product merupakan sebuah
alat canggih, menggabungkan antara produk dengan kecanggihan teknologi yang dapat melengkapi pengembangan dari smart home system. Umumnya, smart product dapat dihubungkan melalui internet maupun smartphone. Smart product sendiri dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna menggunakan produk tersebut sehingga menjadi lebih efisien. Selain itu, pengguna juga dapat memonitoring produk tersebut dengan lebih mudah dan baik. Berikut ini merupakan contoh dari pengembangan smart home system. Yang pertama yaitu Google Home Assistant. Google Home Assistant berkoneksi dengan sistem Google di internet. Google ini dapat membantu dalam banyak aktivitas. Alat ini dapat memberikan informasi seperti cuaca, waktu, jadwal perhari harian, serta dapat menyalakan lagu yang dipilih. Selain itu, alat tersebut dapat membantu menyalakan atau mematikan produk yang ada di rumah seperti TV, AC, lampu, hingga tirai penutup jendela. Pengguna pun sangat praktis menggunakannya karena hanya perlu mengendalikannya dengan suara. Contoh yang kedua yaitu Samsung Family Hub 2.0. Produk ini dapat digunakan sebagai kulkas seperti fungsi seharusnya. Namun yang membuat produk ini sangat spesial karena ada fitur layar sentuh dan sistem internet. Fitur tersebut telah tertempel pada kulkas. Pengguna dapat menggunakan layar sentuh ini untuk mencari resep, mengatur oven, memonitor ruangan lain, serta berbagi jadwal di kalender. Foto dan pesan, tidak hanya itu, pengguna dapat menonton dengan menggunakan layar ini. Samsung memasukkan teknologi yang terdapat di handphone ke kulkasnya. Setelah kita tahu pengertian, konsep, cara kerja, dan pengembangan dari smart home tersebut, tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari smart home system itu sendiri. Apa aja ya? Mari kita simak penjelasannya. Kepada Saudari Dewi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem smart home. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama kali yaitu kenyamanan bagi pemilik rumah, di mana kita bisa mengontrol beragam perangkap seperti lampu maupun AC, dan tidak dibutuhkan remote pada masing-masingnya. Hanya dengan menggunakan satu smartphone saja, dan semua hal bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua adalah memungkinkan adanya notifikasi yang muncul pada ponsel atau perangkat lainnya apabila ada masalah di rumah. Misalnya, bel smart door yang mampu membuat pemilik rumah untuk melihat dan berkomunikasi dengan tamu yang datang ke rumah. Bahkan saat mereka tidak berada di rumah, saat mereka tidak ada di rumah. Ataupun fitur pendeteksi asap, langsung muncul di notifikasi pada aplikasi smart home untuk menginfokan penghuni akan ancaman kebakaran. Yang ketiga adalah memungkinkan pemilik rumah bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan biaya yang signifikan. Di pasalnya, peralatan dan elektronik dapat digunakan dengan lebih efisiensi sehingga berimbas pada penurunan biaya listrik. Hal ini adalah menjadi salah satu kelebihan dari smart home system, sehingga tak ada lagi ungkapan lupa mematikan AC ataupun lampu pada saat penghuni rumah sudah meninggalkan rumahnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari smart home itu sendiri. Yang pertama adalah risiko keamanan dan bug seringkali mengganggu pengguna, di mana risiko keamanan dan bug seringkali mengganggu penggunanya. Apalagi pada saat sekarang banyak hacker yang mahir untuk meretas, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh akses ke peralatan rumah pintar yang didukung oleh internet. Yang kedua adalah biaya pemasangan yang relatif mahal. Untuk biaya pemasangan yang relatif mahal, biayanya biasanya bisa mencapai ratusan bahkan puluhan juta untuk sistem nirkabel dan belasan juta untuk sistem kabel itu sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan dan kondisi listrik di Indonesia yang sering tidak stabil. Pasalnya, jika jaringan listrik mati, para penghuni
key backup dan safety sistem agar tidak terjebak di dalam rumah atau merusak sistem keamanan. Karena kejadian ini dapat menimpa rumah, maka sangat membahayakan penghuni rumah yang sedang tidur atau yang sedang berpergian. Nah, begitu ya teman-teman materi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dari semua materi dan saran bagi pembaca atau pendengar. Berikut kesimpulan dan sarannya. Yang pertama yaitu kesimpulannya, smart home system adalah rumah berbasis teknologi di mana teknologi yang disematkan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol rumah secara otomatis dari jarak jauh, dari mana saja dan kapan saja. Pengaturan yang dilakukan tentunya dengan mengandalkan koneksi internet dengan perangkat seluler atau smartphone sebagai media atau remote-nya untuk mengontrol beragam fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu ruangan, pencahayaan, mengaktifkan AC, mematikan TV, bahkan home theater. Beberapa kelebihan yang bisa dirasakan adalah menikmati kenyamanan tingkat tinggi, lebih efisien dalam melakukan aktivitas, hemat energi, dan mempermudah dalam mengatur perlengkapan rumah tangga yang berteknologi tinggi. Selain itu, smart home ternyata memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya adalah biaya pemasangan yang terbilang cukup mahal dikarenakan membutuhkan sistem nirkabel, jaringan listrik yang tidak stabil, dan semakin banyaknya peretas mahir yang dapat mengambil alih pengaturan smart home. Untuk sarannya, kami menyarankan untuk pengaplikasian dari smart home system ini adalah menjalankan aplikasi rumah pintar seharusnya tidak dalam kondisi yang berisik agar Google Assistant dapat mendengar perintah dengan baik untuk mengurangi terjadinya delay atau noise ketika diberikan perintah suara. Nah, jadi itu materi dari kelompok kami ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.